Segala puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang memperkenankan hari yang baik ini boleh kita nikmati Rabu 24 Juni 2026. Sebelum kita akan menaikkan aktivitas tugas dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan pujian syukur kepada Engkau yang adalah sumber kehidupan kami. Ketika Engkau memperkenankan kami semua boleh menikmati berkat kehidupan di hari ini, biarlah kehidupan yang boleh teralami bagi kami semua adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam kehidupan yang terus merindukan firman Tuhan, yang akan memperlengkapi, meneguhkan, bahkan menuntun kami semua pada jalan kebenaran dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami akan membangun persekutuan hidup keluarga yang takut akan Tuhan, karena firman-Mu sebagai pedoman untuk kami hayati dan kami lakukan dalam membangun persekutuan keluarga, berjemaat, dan bermasyarakat yang mau hidup di dalam takut akan Engkau. Maka inilah kami yang berdoa dan bermohon, sambut berkat firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang memberkati kehidupan kita di hari ini terambil di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, "Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya." Demikianlah firman Tuhan, tema dari bagian bacaan Alkitab di hari ini, membangun keluarga yang diberkati. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang tua pasti menghendaki anak-anak dan seluruh keturunannya hidup menjadi orang benar. Didikan dan ajaran yang benar, bahkan teladan yang baik selalu diupayakan supaya seisi keluarga kita berkenan pada Tuhan Allah. Alangkah bahagianya Nuh dan seisi keluarganya memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan Allah. Ketaatan dan kesetiaannya untuk hidup benar di hadapan Tuhan Allah membuahkan hasil yang tidak pernah disangka sebelumnya. Kejadian 6 ayat 5-6 sangat jelas menceritakan penyesalan Tuhan yang kemudian membuatnya mengalami keputusan mengerikan untuk mendatangkan banjir besar yang menghancurkan seisi dunia. Kecuali Nuh dan keluarganya, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini merupakan kisah yang sangat tragis, namun juga berisi harapan bahwa melalui Nuh dan keluarganya, segala sesuatu dapat dimulai kembali. Saudara, Tuhan Allah menghendaki adanya penciptaan kembali atau recreation melalui Nuh. Dia memberi kesempatan bagi Nuh untuk memulihkan dunia baru melalui keturunannya. Nuh harus mengupayakan supaya keturunannya hidup dengan benar, menjadi orang-orang benar, serta berkenan kepadanya, supaya peristiwa air bah tidak akan terjadi lagi dan melenyapkan keturunan Nuh. Ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi Nuh sebagai orang tua untuk tetap memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan seluruh keturunannya. Perintah penciptaan kembali ini tidak hanya berbicara tentang kuantitas atau jumlah, tapi terutama tentang kualitas. Keturunan Nuh harus menjadi keturunan yang berkualitas dengan melakukan semua perintah Tuhan Allah dan menghindari semua kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang sesamanya. Saudara, perintah ini juga memberi jaminan bagi Nuh bahwa dia dan keluarganya menjadi keluarga yang diberkati dan dipelihara oleh Tuhan Allah sampai mereka bertambah banyak dan memenuhi bumi. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu diakui bahwa seiring perkembangannya zaman, tantangan yang dihadapi keluarga Kristen semakin besar. Meningkatnya angka bunuh diri pada anak atau remaja, KDRT, anak-anak yang terjebak dalam pergaulan bebas, angka perceraian, menunjukkan bahwa membangun kehidupan keluarga Kristen sungguh tidak mudah.
Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhan Allah supaya Ia melindungi keluarga kita, sebab hanya oleh hikmat dan kemurahannya kita akan dimampukan untuk merawat dengan penuh cinta keutuhan keluarga kita, menjaga supaya seisi keluarga kita hidup benar di hadapannya. Yakinlah bahwa Tuhan Allah, Sang Nakoda Batra rumah tangga kita, pasti akan mengarahkan kita pada hidup yang bahagia dan akan memuliakan Dia. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk kita renungkan dan memberkati seisi keluarga kita. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kehadiran-Mu dalam kehidupan kami dan seisi keluarga kami. Engkau terus menghadirkan damai sejahtera-Mu, memberkati kami dan seisi keluarga kami, untuk terus mengupayakan satu persekutuan hidup keluarga Kristiani yang takut akan Engkau. Kiranya melalui firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan di saat ini, akan memberi makna dan arti tentang bagaimana refleksi kehidupan keluarga Kristiani yang terus memancarkan terang cahaya kasih Allah, yang tentu menjaga harmonisasi kehidupan bersama sebagai suami dan istri yang akan menjadi teladan bagi anak-anak. Bertumbuhnya orang-orang benar yang mau hidup di dalam takut akan Tuhan, maka kebahagiaan sepenuhnya akan kami nikmati. Bukan hanya sekedar pencapaian kehidupan kami di dunia ini, tetapi bagaimana lingkup terkecil itu akan dimulai dari keluarga. Keluarga yang berdoa bersama, belajar dari firman Tuhan, dan tidak pernah lupa untuk beribadah, akan membuktikan tentang bagaimana kuasa kasih Allah sendiri yang akan membentengi keluarga kami dari hal-hal yang jahat, karena kasih Allah begitu besar akan menyelamatkan kami dan seisi keluarga kami. Ya Bapa, tuntunlah kami semua pada jalan kebenaran dan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami terus bergaul dengan Engkau dan kami terus mau hidup benar di dalam Engkau. Berkati kami semua ketika akan menjalankan aktivitas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Kiranya berkat sehat dan kuat Tuhan anugerahkan bagi kami dan seisi keluarga kami. Jikapun ada yang sakit, Tuhan Yesus pulihkan dan sembuhkan, memberikan mereka semangat baru dan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Adapun jemaat Tuhan yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, bahkan hari ulang tahun pernikahan, diberkatilah segala ungkapan syukur yang boleh mereka nikmati. Semua hal yang terbaik yang Engkau anugerahkan bagi kami, kami syukuri betapa hebat, dahsyat, mulia, dan ajaib segala perbuatan-perbuatan ya Bapa dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan memberkati pelayanan gerejamu di dunia ini, memberkati pelayan khusus yang melayani, bahkan semua perangkat pelayanan yang ada, memberkati juga pelayanan dari arah sinode wilayah jemaat, dalam komitmen kerja tanggung jawab pelayanan demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sambil kami bermohon bangsa dan negara kami terus dibentengi dengan urapan kuasa Roh Kudus, pemerintah, bahkan pemimpin-pemimpin kami dianugerahkan hikmat dan kemampuan di dalam Tuhan untuk mereka menjalankan tanggung jawab ini dengan baik untuk mensejahterakan, menghadirkan kerukunan dan kedamaian bagi masyarakat sekalian. Terima kasih Bapa. Hari ini kami akan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kehidupan kami terus ada dalam penyertaan-Mu. Terima kasih untuk multimedia Jemaat Gemi Maranatha Pastaten yang boleh mempersiapkan renungan harian ini dalam perjumpaan kasih antara kami dengan Tuhan. Diberkatilah kiranya semua kami yang telah mengikuti renungan harian keluarga ini, kiranya berkat sehat dan kuat umur panjang, pekerjaan yang diberkati, kehidupan terus mengalami kuasa Kristus akan terus dianugerahkan bagi kami semua. Maka ini doa kami ya Bapa, ini ungkapan syukur kami. Kami memohonkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, sumber kehidupan kami sekarang dan sampai selamanya. Engkau terus dimuliakan. Amin. Demikianlah kita telah mengikuti renungan harian keluarga melalui YouTube Gemi Maranatha Pastaten. Semoga ini memberkati kita semua dalam aktivitas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita dan juga memberkati seisi keluarga kita. Shalom dan damai di hati.